Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita sudah merancang form registrasi untuk user. Nah, sebelumnya pastikan aplikasi SAM sudah kita jalankan, di mana pada aplikasi SAM kita harus menjalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, seperti yang Anda lihat pada web browser yang saya buka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membuat sampai dengan proses registrasi, yaitu dari link buat akun. Nah, di sini kita bisa menambahkan registrasi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, berikutnya pada video kali ini kita akan mencoba membuat login user, di mana nanti login ini ketika login ini berhasil dia akan masuk ke bagian index user. Oke, untuk itu langsung aja kita coba membuatnya. Nah, sebelumnya pastikan kita buka aplikasi Adobe Dreamweaver CS6-nya dan kita membuka bagian dari yang terpenting yaitu index.php. Oke, langkah berikutnya. Kenapa kita buka index.php? Ya, karena lokasi dari login berada di dalam index.php. Oke, jadi saat ini kita sudah diberikan form login, hanya saja perhatikan pada baris kode index di dalam index.php. Di sini pada baris 52 sampai dengan baris 58 ini adalah bagian-bagian dari form login, di mana pada baris 52 ini adalah inputnya, yaitu input username, ya. Kemudian pada baris ke-55 ini ada input passwordnya dan di sini ada buttonnya. Oke, tapi ada kekurangan terjadi di sini. Di dalam proses input data yang kita lakukan untuk login itu belum diawali dengan form. Maka dari itu kita tambahkan kode di bawah dari login user, yaitu baris 51. Kita kasih jarak dan kita berikan kode form action, biarkan kosong. Kemudian kita beri namanya adalah login, name login. Kemudian untuk metode-nya kita beri post. Oke. Nah, ini form sudah kita buka. Tinggal kita tutup. Pastikan untuk mengetik form itu dengan benar ya. Jadi ini form bukan from. Berikutnya di baris ke-61 kita berikan tanda enter, kemudian kita tutup form. Nah, ini dia. Jadi ini sudah satu keutuhan form ya. Nah, saat ini kalau kita lakukan proses login, submit atau tombol masuk sudah bisa aktif. Nah, seperti ini ya. Ini belum saya enter. Kalau saya ketik sesuatu, saya klik masuk, tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi kalau sudah kita kerjakan yang tadi, kemudian kita lakukan penyimpanan pada Adobe Dreamweaver-nya, kemudian kita refresh pada Mozilla-nya, maka terjadi seperti ini. Ketika saya berikan sebuah karakter di user dan password, saat saya klik masuk, nah sudah terjadi proses login ya, atau untuk form loginnya sudah aktif, tinggal kita memberikan perintah loginnya. Pada Adobe Dreamweaver itu cukup mudah sebenarnya, dari video-video sebelumnya juga kita pernah pelajari bahwasanya untuk membuat login itu cukup sederhana. Yang kita perlukan hanyalah halaman berhasil login. Nah, untuk itu kita membuat halaman berhasil login, kita adaptasi dari halaman indeks. Jadi pada teman-teman semua diperhatikan pada pada folder wisata yang kita kerjakan kemarin ada index.php. Itu bisa dikopas ya, dikopas di sini, berikan nama baru yaitu index_user. Nah, kita sudah memiliki index user, nanti kita gunakan index user ini sebagai halaman berhasil login. Oke, untuk berikutnya di index user silakan di refresh pada bagian sini dan kita buka index usernya ya, atau dengan cara klik kanan aja di sini, klik kanan, open with Adobe Dreamweaver CS6.
Maka kita diberikan sebuah laman ya. Laman itu adalah laman berhasil login. Oke, yaitu index user. Oke. Nah, kita akan beri tanda ya. Beri tandanya di sini. Jadi kalau sudah berhasil login, form login tidak kita perlukan lagi. Untuk itu, kita bisa buang form loginnya ya. Kita bisa buang dari sini ya sampai kemari. Oke. Atau dari sini sampai kemari. Oke, kita sudah buang form loginnya. Dan di sini kita kasih beri tanda, misalnya kita tambahkan di bagian kontainer, ya, kontainer, atau di bagian di samping cari lokasi wisata, ya ada di sini. Ya, di sini ada cari lokasi wisata yang pada baris 58. Ya, kita bisa berikan di sini sebuah, ya sudah di baris 57 ya. Kita kasih enter. Kita bisa berikan sebuah tombol login, tombol logout. Jadi kita buat langsung rep, kita kosongkan saja. Kemudian kita beri kelasnya itu adalah btn kurang danger ya. Kita pilih danger aja, kemudian tutup. Di sini kita buat keluar. Oke, kita beri tanda seperti ini. Jadi kalau kita simpan dan kita jalankan, cara menjalankannya langsung aja wisata index user.php. Nah, di sini ada bedanya ya sama indeks biasa. Di indeks biasa tidak ada keluarnya, kalau di indeks user dia ada keluarnya. Nah, maka kita tinggal membuat perintah login pada indeks. Bukan di indeks user ya, diperhatikan. Kita membuat loginnya di indeks, bukan di indeks user. Karena indeks user adalah halaman berhasil login. Maka kita buat di indeks dengan cara pada bagian server behavior, kita klik tanda tambahnya, kemudian kita pilih user authentication, dan kita pilih login user. Oke, kita sudah dapatkan di sini get form input ya. Kita input login, kemudian kita beri username-nya. Di sini kalau dia masih example form control input 1 dan sama dengan bagian bawahnya. Nah, ini sebenarnya kesalahan sedikit di baris 53 ya. Untuk input ini kita belum berikan namanya. Seharusnya kita berikan nama. Jadi baiknya kita ganti input spasi name, kita beli nama username. Ya, ini dia saya tambahkan seperti ini pada baris 53. Kemudian untuk berikutnya password ya, input spasi name password. Nah, saya beri password dan username. Oke, saya simpan dan kita ulang kembali. Maka teman-teman bisa perhatikan perbedaannya. Di sini sudah username, fieldnya sudah username dan passwordnya sudah password. Nah, tinggal kita pilih validate using connection-nya, kita pilih koneksi. Tabel yang kita gunakan untuk login adalah tabel user. Username yang kita gunakan adalah username. Dan password yang kita gunakan adalah password. Jika loginnya sukses, dia menuju ke index user. Ini dia. Jika login gagal, kita buat crash aja dulu. Nanti kita buat perintah untuk alert ya apabila loginnya gagal. Kita pilih OK. Maka sudah tercipta kode untuk login. Nah, ada di atas. Oke, mari kita coba. Sebelumnya kita lihat dulu di dalam database. Oke, teman-teman bisa lihat database kita adalah dbGIS yang pernah kita buat pada sebelumnya. Kita coba buka usernya. Nah, saya sudah memiliki dua akun. Akun pertama adalah Widodo, passwordnya Saputra. Jadi kalau kalian sudah kerjakan video sebelumnya dengan benar, maka kalian sudah bisa menambahkan data seperti ini. Oke, jadi ada dua. Yang pertama Widodo, passwordnya Saputra. Dan yang kedua username-nya Mita, passwordnya Wahyuni. Jadi kita coba salah satunya, misalnya saya coba yang pertama yaitu Widodo, passwordnya Saputra. Nah, kalau sudah kita berikan perintah login seperti tadi, seharusnya ini sudah bisa benar ya. Artinya kalau kita klik masuk, dia sudah berhasil. Oke? Nah, saat ini terlihat bahwasannya login kita masih belum berhasil. Nah, kita coba sekali lagi. Kita perhatikan kodenya.
Ya, jika dia berhasil, dia masuk ke indeks user. Jika dia gagal, dia kemari. Oke, kemudian untuk ini username dan password. Nah, coba kita sekali lagi ya, kita uji coba. Oke, coba kita refresh ya. Mungkin tadi karena belum di refresh. Oke, sudah saya refresh. Kita coba sekali lagi login. Nah, ini dia sudah ada Widodo, passwordnya Saputra, dan kita klik masuk. Oke, dan berhasil ya. Sudah ada tombol keluar di sini sebagai perintah untuk logout. Jadi saat ini kita sudah berhasil membuat login. Halamannya sama ya, ini index user. Perhatikan di halaman di bagian address bar-nya, ini adalah index user. Bukan indeks lagi, jadi kita sudah berada di dalam halaman index user. Ini berbeda dengan halaman yang tadi ya, yang pada halaman user atau halaman indeks. Oke, berikutnya kita akan coba membuat keluar ini ya. Keluar ini akan eh, perintah yang akan mengeluarkan kita dalam sistem ini. Jadi kalau diklik keluar, dia akan menuju ke indeks ya. Nah, sebelumnya kita lihat saat ini kita klik, nah, sudah tidak ada lagi loginnya ya, karena memang ini sudah berada di halaman index user. Nah, kita akan buat keluar ini menuju ke indeks. Jadi kita buat perintah logout. Kita buat perintah logout ada di index user ya. Bagian index user, coba teman-teman perhatikan pada baris 58 yang kita olah tadi, itu bisa diblok ya. Halaman 58 baris 58 bisa diblok. Kemudian pada server behavior kita pilih user authentication dan logout user. Nah, when done go to, jika diklik keluar maka dia akan menuju ke bagian index.php. Oke. Ya, oke, sudah selesai. Coba disimpan dan kita refresh kembali. Nah, ini saat saya klik keluar, dia akan menuju ke indeks. Perhatikan di bagian indeks user yang ada di sini. Oke, saya klik keluar. Nah, saat ini dia berada di halaman indeks. Artinya sudah berada di halaman user biasa. Dan kalau kita klik, maka sudah masih ada bagian atau form dari login user. Oke, jadi ini sudah merupakan bagian penting ya dalam sebuah sistem. Biasanya harus ada keamanan sistem. Hanya saja ini masih ada kelemahan, kalau kita back dia masih masuk ke halaman index user. Untuk itu kita perlu sebuah perintah yaitu restrict access to page. Caranya kita menuju ke index user ya, tetap di index user. Kita akan beri keamanan lagi di bagian ini. Pada server behavior klik tanda tambah, kemudian kita pilih user authentication dan restrict access to page. If access denied, kita masuk ke indeks. Jadi kalau diinjek langsung, yang terjadi adalah dia akan dilemparkan kembali ke index.php. Ini disimpan dan coba kita refresh kembali ya. Mari kita coba login. Widodo, passwordnya Saputra. Masuk. Oke, sudah masuk dan kita coba keluar. Sudah keluar dan di back. Nah, ternyata tidak bisa. Ya, sudah diberi keamanan oleh restrict access to page. Oke, itu dia untuk keamanan sistem pada sistem kita ini. Yang pertama kita sudah membuat login, kemudian logout, dan restrict access to page. Nah, hanya satu lagi yang belum kita buat, yaitu sebuah perintah ya untuk menampilkan siapa yang sedang login. Oke, kita coba. Saya login dengan Widodo Saputra. Nah, harapan kita nanti dia akan keluar ya. Mungkin di sini kita buat selamat datang ya, selamat datang siapa yang login gitu. Jadi bisa aja kita tambahkan kodenya pada bagian index user ya. Pada bagian index user di sebelum keluar ya, sebelum keluar ini kita bisa sisipkan kode sebenarnya. Oke, kodenya seperti ini. Coba kita langsung buat. Misalnya kita buat div style color, kita buat crash atau kita langsung pilih warna ini putih. Oke, FFF. Nah, langsung saya buat di sini selamat datang, atau kita buat seperti ini. Anda login
sebagai, nah ini dia, kasih spasi. Kemudian kita buat record set baru ya dari bindings, klik tanda tambah, record set. Kemudian kita pilih name-nya itu USR. Ya, name-nya USR, connection-nya koneksi, tabel yang kita pilih adalah user, filternya ini kita pilih username, URL parameter kita ganti menjadi session variable. Untuk username yang ada di sini ganti menjadi mm_username. Jadi perhatikan di sini saya buat mm_u itu huruf besar, surname-nya hurufnya biasa. Oke, pilih OK. Maka kita diberikan sebuah record set. Ya, kita bisa pilih apa yang mau kita panggil. Coba kita kembali ke baris tadi. Di sini ada sebagai ya, sampai sebagai kita ambil nama user. Tarik kemari. Oke. Jadi kita tutup div. Mari kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh sekali di sini. Nah, ini dia. Anda login sebagai Widodo Saputra. Oke, kalau di tampilan handphone dia seperti ini. Ya, kemudian coba kita keluarkan. Kita login kembali menggunakan akun lain yaitu Mita Wahyuni. Nah, masuk, maka Anda login sebagai Mita Wahyuni yang dipanggil namanya. Nah, berikutnya kekurangan yang terjadi adalah ketika kita arahkan kursor ke lokasi wisata, ini linknya masih menuju ke index.php. Nah, ini bisa kita tukar ya. Coba diperhatikan pada index user, kita sedikit arahkan ke bawah ini. Nah, di sini ada ya bagian ini baris 171 itu wrapnya bisa kita ganti menjadi seperti ini. index_user.php. Nah, seperti ini. Oke, simpan agar kalau kita klik pada lokasi wisata Indonesia, dia tetap berada di halaman ini. Oke, berada di tetap halaman index user. Nah, saya rasa demikian video kali ini untuk mengolah sistem ini. Jadi kita review kembali. Saat ini kita sudah berhasil membuat login system. Ya, login system itu merupakan sebuah keamanan sistem yang populer yang biasa digunakan untuk membatasi antara halaman depan dengan halaman belakang. Nah, yang bisa masuk ke halaman index user itu adalah bagian yang memiliki username dan password yang benar. Maka jadi kalau kita berikan username dan password yang benar, kita dapat memasuki sebuah halaman yang disebut dengan halaman super user. Oke. Nah, di dalam halaman super user yaitu index user, kita sudah memberikan keamanan sistem juga. Yang pertama kita sudah memberikan logout system dan kita sudah memberikan restrict access to page sehingga halaman ini tidak bisa diinjek. Untuk tampilan pada halaman berhasil login atau index user, ini sama seperti halaman indeks biasa, yaitu menampilkan lokasi-lokasi wisata yang nanti akan kita buat di sini. Hanya saja membedakan bagian halaman secara keseluruhan ini sudah diberikan keamanan sistem. Oke, nah jadi saya rasa itu saja pada video kali ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya.